Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu dosen pembimbing mata kuliah Participatory Action Research, Ibu Dewi Anggreni LCMA, dan kepada seluruh teman-teman yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan kegiatan belajar bersama. Sholawat bertangkaikan salam, marilah senantiasa kita junjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berbasis Participatory Action Research. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Aris Saifuddin. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam dan dari Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. Baik, pada presentasi hari ini yang akan dibahas untuk kegiatan pada hari ini, penelitiannya berjudul Pendampingan Kegiatan Spiritual Remaja melalui pengajian Al-Quran, Musola Al-Hikmah, Dusun Karangsawo, Desa Petir berbasis Participatory Action Research, studi kasus di Dusun Karangsawo, Desa Petir Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara. Baik, untuk pembahasannya, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah kondisi awal remaja, yang ketiga adalah kerangka teori dan kajian yang relevan, yang keempat metodologi penelitian, yang terakhir adalah implementasi dari participatory action itu sendiri berupa kegiatan dan hasil kegiatan. Nah, untuk pembahasan yang pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang. Pada penulisan penelitian participatory action research ini, peneliti menulis dengan latar belakang sebagai berikut. Masa remaja merupakan masa di mana seseorang sedang mengalami banyak perubahan di dalam hidupnya. Sebagai pengalaman baru, maka untuk itu harus benar-benar diarahkan ke dalam sesuatu yang baik. Nah, perubahan pada masa remaja ini ditandai dengan berbagai perubahan fisik, baik secara fisik maupun secara psikis. Nah, pada masa remaja ini dia bisa mulai mengutarakan pendapatnya secara bebas dan merasa sangat percaya diri sehingga jika tidak dikontrol mungkin dapat menyebabkan permasalahan di sekitar lingkungan maupun masyarakatnya. Nah, kenakalan remaja ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah circle lingkungan yang kurang baik. Maka, latar belakang penelitian ini pada di Dusun Karangsawo itu remaja tidak aktif dalam kegiatan keagamaan karena tidak adanya pendampingan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian, kurangnya figur panutan yang dapat dijadikan panutan bagi remaja dan inspirasi bagi remaja. Nah, maka harus dengan pembinaan keagamaan untuk mereka bisa terpacu lebih maju lagi. Nah, berdasarkan fenomena yang telah disebutkan di atas, mengingat rentannya stabilitas psikologi remaja, maka perlu dilakukan penelitian berbasis action research dalam rangka mengontrol dan mengarahkan perilaku sikap remaja tersebut agar tidak terjerumus ke dalam kenakalan remaja yang menyebabkan kehidupan mereka rusak dan dapat menghambat kehidupan remaja itu sendiri, sehingga dapat berubah dan memajukan kehidupan masyarakat. Baik, untuk pembahasan berikutnya yakni alasan memilih subjek dampingan. Nah, peneliti memilih subjek dampingan tersebut dengan alasan sebagai berikut. Untuk kegiatan mengaji di remaja di lembaga pendidikan Al-Quran sebenarnya sudah dilakukan sejak dini. Namun ketika mereka lulus sekolah dan sudah bisa membaca Al-Quran,
semangat mereka dalam belajar atau membaca Al-Quran semakin berkurang dan waktunya lebih banyak digunakan untuk bermain di luar rumah dan bermain handphone. Nah, atau bermain game online ya. Belum lagi karena masih kondisi pandemi, jadi proses pembelajarannya dilakukan secara daring. Nah, hal ini membuat orang tua di sekitar musola maupun Karangsawo itu RT3, RW3 mengeluh kepada peneliti untuk dapat kemudian mengalihkan kegiatan tersebut menjadi kegiatan yang positif. Nah, kegiatan yang positif yang mendorong peneliti sebagai sivitas akademika Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta merasa ikut bertanggung jawab untuk membantu kondisi masyarakat tersebut dan berusaha menciptakan hal-hal yang baru dan positif. Untuk pembahasan berikutnya adalah langkah-langkah pendampingan yang dilakukan pada saat penelitian. Langkah-langkah pendampingannya yang pertama adalah perencanaan. Nah, perencanaan ini meliputi strategi dan metode dalam memecahkan problematika yang dihadapi oleh remaja Mushola Al-Hikmah. Kemudian yang kedua adalah tindakan. Dalam tindakan yang dilakukan, yaitu dengan mengimplementasikan rencana yang dibuat dengan bantuan dan difasilitasi oleh peneliti. Kemudian yang ketiga adalah pengamatan atau observasi. Nah, pengamatan ini dilakukan dengan menganalisis keberhasilan dan kekurangan strategi dan metode yang digunakan dalam menyelesaikan problematika remaja yang ada di dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah refleksi. Nah, refleksi ini dilakukan dievaluasi baik dari kekurangan, dari kelemahan, maupun kelebihan strategi dan metode yang telah diterapkan. Berikutnya adalah kegiatan yang dilakukan pada saat penelitian action research. Nah, kegiatan yang dilakukan pada saat penelitian meliputi yang pertama adalah FGD atau Focus Group Discussion. Nah, Focus Group Discussion ini dilakukan untuk mengkoordinir berbagai permasalahan yang dialami oleh para remaja tersebut. Kemudian yang kedua, langkah kedua adalah pembinaan. Pembinaan remaja ini dilakukan melalui pengajian Al-Quran yang dilakukan secara terjadwal di Mushola Al-Hikmah. Kemudian yang ketiga adalah pendampingan. Pendampingan remaja ini dilakukan secara berkala berdasarkan program kegiatan yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Dalam evaluasi, seluruh proses dan siklus kegiatan dilakukan oleh subjek penelitian dan peneliti, diobservasi, dimonitoring, lalu kemudian dievaluasi. Baik, dalam pembahasan berikutnya, ini adalah kondisi yang diharapkan peneliti kepada remaja atau kepada subjek penelitian. Yang pertama adalah terbangunnya pemahaman bahwa remaja adalah penerus bangsa ini. Jadi, tidak adanya remaja yang menghabiskan waktunya secara sia-sia untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah menurunnya angka kenakalan remaja di Desa Petir. Yang ketiga adalah terciptanya generasi remaja yang berakhlakul karimah dan memiliki peran serta pengaruh yang baik bagi lingkungannya. Nah, yang ketiga adalah, yang keempat, terciptanya kehidupan yang harmonis antar masyarakat, dan yang terakhir, terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, penelitian ini dilakukan di Desa Petir, Karangsawo, RT3 RW3, dengan yang letaknya berada di tengah pemukiman warga masyarakat yang memungkinkan menjadi pedoman RT dan lainnya dalam mendampingi kegiatan spiritual keagamaan di Desa Petir. Desa Petir ini terletak di sebelah selatan Kecamatan Purwonegara, berjarak sekitar 12 km dari kecamatan yang berada di Jalan Raya Petir. Nah, pemukiman ini terletak di atas tanah berliku yang dikenal dengan Kampung Karangsawo. Nah, karakteristik dari Kampung Karangsawo ini adalah di sebelah karakteristik Kampung Kelapa Sawit adalah kelompok masyarakat yang religius. Adanya guru yang mengajar di salah satu TPQ yang dilaksanakan di samping masjid, yaitu Darul Fatah, dan sebelahnya adalah Kampung Karangsawo yang sebagai tempat penelitian yang dilakukan, yang juga merupakan kampung dengan masyarakat yang religius yang melaksanakan kegiatan keagamaan maupun remaja maupun orang tua di Mushola Al-Hikmah Karangsawo. Nah, baik, yang berikutnya adalah kajian teori. Kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbasis participatory action research. Nah,
Participatory action research ini merupakan penelitian, salah satu jenis penelitian yang memiliki ciri utama dengan pendekatan peran serta atau partisipasi aktif dari kelompok masyarakat ataupun masyarakat luas. Jadi, berdasarkan konsep tersebut, bahwa riset aksi memiliki langkah yang saling berkesinambungan. Nah, langkah-langkah tersebut dimulai dari adanya perencanaan tindakan, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan tindakan, dan kemudian menemukan fakta-fakta tentang hasil dari tindakan dan penemuan makna baru dari pengalaman sosial. Nah, subbab dari kajian teori ini yang pertama adalah definisi remaja, yang kedua adalah ciri-ciri remaja, yang ketiga adalah perilaku menyimpang remaja, yang keempat adalah kegiatan spiritual, yang terakhir adalah participatory action research atau definisi dari PAR itu sendiri. Nah, pada penelitian ini, kajian yang relevan atas penelitian yang dilakukan yang pertama adalah skripsi karya dari Eka Muali Nurhayah yang merupakan mahasiswi IAIN Purwokerto dengan judul Penguatan Kecerdasan Spiritual Remaja melalui kegiatan Tadarus Al-Quran, studi kasus komunitas One Day One Juice di Purbalingga. Nah, perubahan perilaku yang terjadi pada saat penelitian skripsi ini banyak yang mereka rasakan. Terdapat perbedaan saat mereka sebelum dan sesudah menjadi anggota komunitas. Perubahan yang mereka alami antara lain mencakup 9 tanda-tanda kecerdasan spiritual yang baik. Dalam mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Semakin mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan kegiatan yang kurang bermanfaat, lebih senang untuk datang ke majelis ilmu, lebih mandiri, semakin dewasa, dan dapat mengontrol emosi hati, serta lebih nyaman dan tentram, mempunyai banyak teman, dan mendapatkan pengetahuan agama yang luas. Nah, hal ini juga menyadarkan masyarakat bahwa membaca Al-Quran yang sangat banyak. Kemudian yang kedua adalah dari skripsi karya Ririn Jeprianto, yang merupakan salah satu mahasiswa dari IAIN Bengkulu dengan judul Pelaksanaan Bimbingan Keagamaan Terhadap Remaja di Desa Padang Lebar, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Hasil penelitiannya adalah adanya pelayanan yang baik dalam memperlakukan bagi remaja sehingga menumbuhkan kesadaran mereka untuk menjadi baik. Adanya berbagai program yang variatif sehingga remaja di Desa Padang Lebar, Kecamatan Pino ini tidak merasa jenuh untuk mengikuti kegiatan bimbingan keagamaan tersebut. Kuatnya nilai dari kebersamaan antara pengajar dengan remaja yang mengikuti kegiatan bimbingan keagamaan di Masjid Syuhada Desa Padang Lebar tersebut. Baik, untuk pembahasan berikutnya adalah mengenai metodologi penelitian. Ya, metodologi penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang memperlakukan partisipan sebagai subjek, bukan sebagai objek. Nah, pendekatannya dilakukan dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan secara sistemik dan fakta yang akurat dengan karakteristik yang mudah dipahami dan disimpulkan mengenai objek yang diteliti. Mengenai subjek yang diteliti. Nah, kemudian penelitian ini memaparkan pendampingan kegiatan spiritual diimplementasikan secara participatory action research pada kegiatan pendampingan remaja Musola Al-Hikmah melalui pengajian Al-Quran di Dusun Karangsawo, Desa Petir, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara. Baik, pada pembahasan berikutnya adalah penelitian ini dilakukan di Dusun Karangsawo, Desa Petir, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara. Nah, adapun penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2021. Nah, sumber data pada penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam metode pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara, yakni yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah wawancara, dan yang ketiga adalah dokumentasi. Baik, dalam pembahasan berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada saat melakukan penelitian. Dilakukan pada 4 siklus. Siklus yang pertama adalah diskusi tentang pentingnya peran remaja di lingkungan untuk meningkatkan minat belajar dan mengaji anak-anak. Siklus yang kedua adalah mengisi Hari Besar Islam Lebaran Idul Adha dengan mengadakan berbagai kegiatan seperti lomba gema takbir, lomba kaligrafi, dan lomba tartil Quran.
Kemudian siklus yang ketiga dilakukan dengan diskusi ketua RT bersama ketua RT 03 dan tokoh agama serta tokoh masyarakat. Yang siklus yang terakhir adalah keempat, tadarus Al-Quran selama bulan Ramadan dan setelah Ramadan. Nah, penelitian yang menggunakan participatory action research ini memiliki ciri partisipatif dengan melibatkan langsung subjek yang akan dibawa perubahan. Ya, kegiatannya tadi sudah disebutkan. Kemudian berikutnya adalah tentang hasil kegiatan yang dilakukan. Ya, yang pertama adalah siklus yang pertama menghasilkan remaja dapat memaksimalkan peran serta peran mereka sebagai remaja yang nantinya dapat membawa perubahan yang baik bagi lingkungan masyarakatnya. Yang kedua, dapat melihat problem di masyarakat dari berbagai sisi dan kemudian mencari solusinya dan agar dapat terselesaikan dengan baik melalui strategi yang disusun. Kemudian pada siklus yang kedua, hasil yang didapatkan adalah remaja dapat meningkatkan kemampuan dalam membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid yang benar. Kemudian remaja dapat mengisi kegiatan Hari Besar Islam dengan berbagai kegiatan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya untuk mengisi kegiatan keagamaan di musola. Yang ketiga adalah remaja mampu mengorganisir anak-anak di lingkungan untuk turut serta aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan. Baik, dalam siklus yang ketiga, masyarakat menyetujui dengan adanya pembinaan dari tim peneliti untuk melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran di musola secara rutin dan mengisi kegiatan berbagai hari besar Islam dengan kegiatan keagamaan yang dapat meningkatkan kreativitas dan minat bakat remaja anak-anak. Nah, yang terakhir adalah siklus keempat, kegiatan rutin membaca Al-Quran dilakukan setiap malam setelah sholat Isya. Nah, malam Jumat diperuntukkan bagi mereka untuk membaca Al-Quran dan membaca Yasin dan tahlil bersama. Kemudian yang terakhir, kegiatan mengaji anak-anak dihandle oleh salah satu remaja yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Baik, tadi sudah disebutkan hasil kegiatannya. Nah, ini adalah kumpulan remaja Mushol Al-Hikmah atau Kurma. Kurma ini merupakan salah satu organisasi yang didirikan sebagai wadah remaja di Dusun Karangsawo untuk menampung berbagai aspirasi dan mengkoordinir kegiatan keagamaan khususnya bagi remaja dan anak-anak yang didampingi oleh warga masyarakat sekitar. Baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Berikut tadi adalah hasil penelitian, presentasi hasil penelitian yang saya lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Allahumma fiq ila qaumit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.